Is Bill there? Yeah. You want to head down, see how he's getting on? Okay. How you getting on? Kalian suka koboi? Kalian suka tembak-tembakan? Atau kalian suka kuda? Nyanyi, bapak na tukang batagor. Kalau gitu, kalian bisa coba game koboi tembak-tembakan berkuda yang satu ini, Red Dead Redemption 2. Game koboi tembak-tembakan asik yang penuh dengan set quest sama benda collectible lah kayak game open world lainnya. Tapi di sini kami hanya akan fokus menceritakan quest utamanya saja. Jadi, awal scene bermula dari sekelompok orang yang menerobos badai salju. Dan kemudian datanglah kalian yang bernama Arthur. Kalian diutus sama admin geng kalian nih, si Dutch, buat menyusuri saljunya duluan. Ngeceklah di depan itu ada apa aja. Nah, kalian kembali tuh ke geng kalian setelah kalian nemu kota terbengkalai yang namanya Walter. Singkat cerita nih, kalian pergi deh ke kota tersebut, tapi belum kelar nih. Kalian masih harus nyari member-member lain yang diutus buat menyusuri badai salju juga sebelumnya. Nah, pas kalian jalan, akhirnya kalian tahu tuh kenapa kalian bisa sampai di tengah badai salju. Ternyata geng kalian ini lagi kabur karena geng kalian ini baru saja melakukan perampokan besar-besaran nih. Namun masih dirahasiain sama si admin full ceritanya bagaimana. BTW, karakter kalian ini, si Arthur, juga nggak tahu nih karena nggak ikut ngerampok, makanya nanya dianya. Lanjut cerita nih, kalian ketemu member lainnya, namanya Maika. Si Maika bilang dia ketemu kabin di tengah badai salju. Jadi kalian datangin dah tuh kabinnya. Siapa tahu bisa dapat bantuan kah, supply kah, ya kan? Biar si Dutch yang ngeping sementara kalian sama Maika itu nge-backup dari belakang. Nah, pas si Dutch lagi yapping nih, si Mika nemuin tubuh yang udah nggak bernyawa di gerobak. I got folks. Arthur, Dying on the Arthur, trail. we got a problem. There's a corpse right here. I just... Masalah besar sih. Karena itu, kalian nggak mau nih Dutch kenapa-napa. Langsung kalian tembak-tembakin dah tuh tuan rumahnya. Yang kalian tembakin itu member geng sebelah. Alhasil, kalian ngejarah dah kabinnya buat nyari bahan makanan dan lain sebagainya. Setelah itu, kalian disuruh ngecek kandang kuda. Pas kalian masuk, kalian tiba-tiba dikagetin sama member geng sebelah yang masih tersisa. Langsung deh kalian adu jotos dah tuh. Yang ujung-ujungnya dapat informasi dah lokasi geng sebelah tuh ada di mana. What's going on? This guy just jumped me. Oh, did he now? Sneaky little bastard. Should I kill him? No. Not yet. Find out what they're doing here and where Colm is. Setelah kalian balik ke kabinnya lagi, si Mikah nemuin penghuni asli kabin tersebut yang bernama Sadie. Namun, entah nih bocah mau unjuk gigi atau lagi musim kawin gitu, tiba-tiba aja ngebalikin meja yang ujung-ujungnya membuat obornya tumpah, lalu ngebakar kabin tersebut. Jadi si Sadie dibawalah sama kalian buat ikut rombongan kalian biar aman gitu. Sekaligus tanggung jawab ya kan, gara-gara ulahnya si Mika. Di keesokan harinya, kalian disuruh nyari member lainnya yang gak ketemu-ketemu nih dari kemarin. Kalian dibantu nih sama Javier sekarang.
Singkat cerita, kalian nemu sisa-sisa perkemahan di kaki gunung yang masih fresh gitu. Lalu kalian dan Javier mencoba mengikuti jejak kuda yang ditinggalkan. Pas di jalan nih, kalian nyoba nanya sama Javier tentang perampokan besar-besaran sebelumnya. Dia bilang kalau perampokannya beda banget. Dia bilang kalau mereka itu mainnya sembunyi-sembunyi, udah bagus nih. Namun polisinya itu udah ngerubungin mereka. Alhasil ya adu tembak-tembakan dah, yang ujung-ujungnya kabur deh ke daerah bersalju supaya nggak dikejar. Sekarang ke pencarian member yang hilang. Kalian nemu bangkai kuda nih dan curiga kalau member tersebut masih di sekitaran sini. Akhirnya si Javier nembak ke langit. Siapa tahu membernya denger, dan ternyata bener. Akhirnya kalian muterin gunung lah buat ngecek asal suaranya dari mana. Dan hasilnya ketemu dah member yang bernama John. Namun pas kalian udah mau pulang, udah ada serigala-serigala nih yang ngeganggu. Jadi kalian tembak-tembakin dah tuh. Stay there now. Dan ujung-ujungnya kalian nyampe deh ke base camp kalian. Lanjut ke hari berikutnya, di mana ada 2 quest nih yang bisa dikerjain, yaitu berburu sama ngeciduk geng sebelah. Namun karena berburu itu ngebosanin, ya tau lah berburu, nyari hewan buat dimakan kan. Ya kita langsung aja nyiduk ke geng sebelah aja. Dutch, He's here for us. I doubt that. No, you're just doubting me. I would never doubt you, Dutch. You always said revenge is a luxury we can't afford. This is the right call, Arthur. Take this. And this is about more than revenge for business long ago. They were talking about trains and detonators here. Colm always had good information. Come on. And you think now is the right time to hit it? Berbekal info yang diberikan member geng sebelah yang kita bonyokin sebelumnya, para cowok-cowok ini pergi ke lokasi yang disebutkan. Dan bener, ternyata member sebelah yaitu geng O'Driscoll juga ada di tempat bersalju ini. Ada adminnya juga nih. Namun si Dutch bilang nanti aja, itu ketua geng O'Driscoll itu diurus. Sekarang kita curi aja supply yang ada di campnya mereka. Jadi setelah ketuanya O'Driscoll pergi nih, kalian dan geng kalian mulai ngebantai-bantai dah tuh member-membernya. Setelah itu kalian disuruh buat ngecek-ngecek supply yang dimana kalian dapat dinamit sama jadwal kereta api yang bakal dijarah sama O'Driscoll. Here. This looks good. What do you think, Bill? Looks fine. Did we get everything? Think so, boss? Found this on one of them. Thank you. This is perfect. Oh, yeah? Interesting. This is something about the train they was gonna rob. Of Mr. Leviticus Cornwall. Mount back up. Let's keep moving. Di perjalanan pulang, kalian nemu salah satu member O'Driscoll nih. Karena bisa dijadikan informan ya, kalian kejar, terus kalian tangkap deh. Terus dibawa ke base camp buat ditanya-tanyain lah, diapain lah. Tahu juga lah kalau orang disekap tuh kayak gimana ya. I got a saying, my friend. We shoot fellas as need shooting, save fellas as need saving, and feed 'em as need feeding. We are gonna find out what you need. I can't believe it! An O'Driscoll in my camp! I ain't an O'Driscoll, mister! I hate that!
Selang beberapa minggu kemudian, geng kalian berangkat tuh buat ngerampok kereta yang harusnya dijarah sama O'Driscoll. Sesampainya di lokasi, kalian disuruh buat ngebantu Bill, orang yang masang dinamitnya. Is Bill there? Yeah, You want to head down, see how he's getting on? okay. Namun konyolnya nih, di sini Arthur salah masang kabelnya. Noh, lihat tuh. Hasilnya keretanya gagal deh diledakin. Here we go. Shit! No! What? God! Oh, you have got to be kidding me. Where did you find that more? You said it was fine. my fault. Come on! You're pathetic. Namun, layaknya bocah-bocah yang dikejar deadline, Arthur dan dua teman lainnya, yaitu Javier dan Lenny, ngejar keretanya tuh dan lompat ke atas keretanya. Namun, Javier dan Lenny tergelinding jatuh. Di sini cuman Lenny doang ya yang ngegenggam keretanya. Habis itu kalian bisa selamatin dah tuh si Lenny. Nah, selanjutnya kalian sama Lenny pergi ke tempat masinisnya berada buat berhentiin keretanya. Tembak sana tembak sini. Namun saat kalian hampir mencapai tempat masinis, kalian dibokem tuh sama sekop. Aduh sakitnya. Namun namanya juga MC ya, pasti nggak pingsan tuh habis dibogem begituan. Alhasil kalian lempar dah tuh masinisnya keluar. Setelah kalian berhentiin, tiba-tiba nih banyak tuh musuh yang spawn di kereta. Yang ujung-ujungnya kalian tembakin dah tuh sampai member-member lainnya datang ngebantu. Terus kalian dobrak deh gerbong yang ada hartanya. Setelah kalian dapat yang namanya bond, entah itu semacam IOU atau apalah, bisa cek sendiri ya di Google. Kalian bisa suruh penumpangnya balik atau kalian tembak. Tapi karena kalian tuh koboi baik ya, kalian suruh balik aja lah, terus nyalain keretanya. Okay, get on the train, quick, Tony. Any bright ideas? I kill all three. So behave. Setelah perampokan kereta, tepatnya setelah musim salju, geng kalian memutuskan buat pindah tempat. Semuanya siap-siap dan lain-lain dan lain-lain. Di perjalanan, saat menelusuri sungai, roda wagon kalian copot. Tapi kalian benerin lah. Pas dibenerin ada suku asli Amerika yang nge-stalking kalian tuh. Tapi kalem aja, mereka itu diceritainnya nanti. Anyway, setelah kalian selesai benerin rodanya, kalian lanjut dah tuh nyusul teman-teman kalian. Ujung-ujungnya sampailah. Pas udah kumpul semuanya nih, semua member dikasih tahu tuh kalau mereka udah aman. Waktunya cari kerja dan lain-lain, dan ya chapter 1 RDR 2 selesai. Now, everyone, put your tools down for a moment, and we are far too poor. So it is time for everyone to get to work. Get to work, but stay out of trouble. Remember, we are itinerant workers. Laid off when they shut down our factory to the north. Now get out there and see what you can find. Uncle,
Reverend Swanson, no more passengers. It is time for everyone to earn